Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pembahasan kita tentang fonologi. Fonologi menurut Mansur Pateda adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa. Sedangkan menurut Serhard itu membagi dua ya antara di dalam fonologi ini. Ada fonetik, adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari dan meneliti dasar-dasar fisik bunyi-bunyi bahasa. Dan perbedaan antara fonologi dan fonetik ini sebenarnya sama, yaitu membahas tentang mempelajari tentang bunyi daripada bahasa. Kalau fonetik mempelajari bunyi hanya dalam hal pengucapan, actual speech event, tanpa melihat nilai atau makna daripada bunyi tersebut. Sementara kalau yang fonologi atau ada juga menyebutnya dengan fonem adalah ilmu yang membahas mengenai bunyi-bunyi dari segi fungsinya pada bahasa tertentu. Sebagai contoh, kalau kita perhatikan baik-baik misalnya antara bunyi i dalam kata intan, angin atau batik, mungkin sepertinya sama, tapi sebenarnya itu pasti ada perbedaan ya, bagaimana kita mengeluarkan atau mengucapkan huruf i. Kemudian jadi ada dua ya di dalam fonologi itu tadi ya, ada fonetik, ada fonem. Kalau yang fonetik itu tidak hanya bagaimana mengeluarkan bunyi tanpa memperhatikan makna arti daripada bunyi itu. Sementara kalau fonem itu tidak hanya sekedar mengeluarkan bunyi bahasa, tapi bagaimana kita bisa tahu makna dari apa yang kita ucapkan atau suarakan. Bagaimana cara mengidentifikasi bunyi fonem itu? Misalnya salah satunya dengan menggunakan pasangan minimal ya, dengan minimal pair ya. Misalnya pada perbedaan bunyi antara bunyi P dan B misalnya, atau bunyi up dengan up ya, P itu lebih tipis, B itu up lebih berat. Yang terdapat pada kata paru dan baru misalnya. Jadi yang berbeda di situ kan huruf P tadi dengan B. Dan ternyata dengan adanya perbedaan B dan P itu mempunyai makna yang berbeda. Kalau paru itu mungkin alat kita paru-paru nafas ya, sementara kalau baru tadi kata sifat untuk menyatakan satu benda, sesuatu yang baru ya, maka karena adanya perbedaan itu, maka itu bisa suara atau bunyi dari P dan B itu mempunyai makna yang berbeda yang disebut dengan fonem tadi. Jadi bisa dengan menggunakan cara minimal pair itu salah satunya untuk menguji bahwa huruf ataupun suara yang kita bunyikan itu mempunyai makna yang sama. Kemudian dalam fonetik itu ya, pembahasan fonetik dalam berbicara manusia itu bekerja menghasilkan bunyi bahasa itu apa yang dihasilkan dari alat kita secara fisik ya, misalnya alat artikulatoris secara fisik, misalnya ada mulut, ada gigi, ada bibir, dan semuanya ini ya, itu merupakan hasanah alat untuk bagaimana kita untuk mengeluarkan bunyi daripada bahasa itu. Jadi bisa karena manusia itu kan bisa menirukan banyak bunyi ya, banyak bunyi. Tapi apakah kemudian bunyi atau suara yang dikeluarkan itu mempunyai makna atau tidak? Nah, disinilah yang kaitannya dengan fonetik dan fonemik tadi. Kemudian selanjutnya adalah klasifikasi ya, klasifikasi bunyi. Sebagaimana kita tahu kalau dalam secara umum ada dua ya, ada vokal dan ada konsonan dari bagaimana kita mengeluarkan bunyi. Kalau bunyi vokal itu adalah sesuatu yang beda antara vokal dan konsonan itu. Kalau vokal itu kita mengeluarkan udara dari paru-paru, kemudian kita keluarkan ke
mulut. Jadi kita tidak mustahil bagi kita untuk bisa mengeluarkan bunyi vokal tanpa membuka mulut kita, karena itu harus ada suara ya, harus ada yang keluar dari dorongan nafas tadi, dorongan suara. Sementara kalau bunyi konsonan itu banyak sekali ya, tidak hanya mengeluarkan suara seperti saya jelaskan tadi, tergantung kepada alat-alat yang ada di dalam secara fisik kita. Misalnya huruf P tadi, up, itu antara dua bibir, tapi kemudian bagaimana berbeda up P dengan up ya, karena ada tekanan dari dalam. Jadi ada vokal, ada kemudian ada konsonan. Selanjutnya kemudian vokal dan konsonan ini kalau dalam bahasa Arab ya, vokal banyak peneliti yang mengatakan bahwa bahasa Arab itu tidak mempunyai vokal ya, karena dalam bahasa Arab itu kan kita tidak perlu menuliskan, tidak ada huruf A, I, U, E, O, itu tidak ada. Maksudnya walaupun tanpa dituliskannya pun, tanpa dituliskan huruf dhamma, fathah, kasrah, itu kita bahasa Arab itu masih bisa membacanya. Misalnya dalam kitab kuning itu kan tanpa harokat. Jadi ada juga beberapa peneliti mengatakan bahwa bahasa Arab itu tidak mempunyai huruf vokal ya. Tapi ada juga yang berpendapat lain bahwa memang bahasa Arab itu ya huruf vokalnya yaitu walaupun tanpa ditulis, tapi dia bisa mengeluarkan huruf A, I, dan waw ya. Kemudian up juga dengan adanya sukun misalnya. Selanjutnya kemudian organnya ya, seperti saya jelaskan tadi, organnya apa saja sih yang kemudian ada di dalam alat bicara kita atau alat artikulatoris kita itu. Misalnya ada ini laring ya, ada yang di tenggorokan, ada kerongkongan, kemudian ada faring. Nah, kalau di dalam bahasa Arab, kelebihan dalam bahasa Arab itu semua alat yang kita miliki di dalam tubuh kita itu bisa digunakan. Dalam artian misalnya ada antara huruf H itu kan di luar ya, keluar, sementara kemudian ada H itu kemudian masuk ke dalam. Kemudian ada ain, ada ghain. Jadi hampir semuanya, bahkan semua dari alat artikulatoris yang kita miliki itu kita gunakan dalam bahasa Arab. Berbeda mungkin dengan bahasa yang lain yang terkadang lebih condong kepada salah satu dari artikulatoris saja, misalnya lebih lebih sengau, ada kadang yang lebih kepada huruf tidak sampai ke dalam, hanya mungkin di luar-luarnya saja. Jadi itu dilihat dari organ bicara atau alat bicara. Kemudian ada juga lisan ya, tang, lisan ya, yang tidak bertulang. Kemudian ada al-halq, ada langit-langit tenggorokan, ada kemudian yang terakhir itu ada ufula. Jadi ini semuanya itu yang mengeluarkan bunyi daripada bahasa kita itu ya. Jadi semuanya ini memiliki peran masing-masing. Bahkan kalau kita lihat di gambar ini ya, ada lubang hidung, ada juga gigi, ada juga syafatain, ada bibir. Ini ya, jadi hampir semua yang ada di kepala kita ini, yang hidung, bibir, gigi, kemudian juga sampai laring, tenggorokan tadi, ini merupakan alat-alat kita untuk mengeluarkan bunyi bahasa. Sehingga kemudian apakah bunyi itu memiliki makna yang kaitannya bahasa tertentu, atau hanya sekedar mengeluarkan bahasa itu tadi fonetik, atau mungkin masuk dalam fonemik tadi. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan tentang fonologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.